Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismiranti Hamsar, NIM S1E117032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dari K-means clustering. Jadi, algoritma K-means adalah metode clustering yang paling sederhana dan umum. Hal ini dikarenakan K-means mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi yang relatif cepat dan efisien. Nah, berikut merupakan dataset yang akan digunakan dalam pencarian K-means clustering. Jadi data penjualan yang berjumlah 10 buah data dengan instrumen berdasarkan stok awal, penjualan, dan stok akhir. Data yang digunakan pada kasus ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, lalu dalam kasus ini kita melakukan pengelompokan berdasarkan karakter barang yang ada pada data penjualan. Pada proses ini untuk menentukan sentroid awal C1 diambil dari data keempat dan C2 diambil dari data ketiga berdasarkan dari jumlah tertinggi dan jumlah terendah. Jadi C1 itu laris dan C2 itu tidak laris. Nah, berikut menghitung jarak setiap data yang ada terhadap nilai sentroid. Ditampilkan untuk data iterasi pertama sebagai berikut. Nah, ini merupakan perhitungan untuk menampilkan data iterasi pertama. C1.2, D1.1, D1.2, sehingga mendapatkan hasil 104, 76, 28, sedangkan D1.2 mendapatkan hasil sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai data ke-10 hingga diperoleh data sebagai berikut. Kita dapat melihat tabel seperti ini setelah dilakukan penghitungan untuk menampilkan data iterasi. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan data klaster dengan cara membandingkan antara dua klaster. Nilai minimum merupakan nilai yang menjadi nilai pilihan. Jika ditemukan nilai yang paling kecil atau minimum, maka dapat dimasukkan ke dalam klaster tersebut. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat tabel berikut. Kemudian menentukan nilai sentroid baru. Nilai ini ditentukan oleh data yang masuk ke dalam klaster. Berdasarkan tabel di atas, data 1 sampai 10 diperoleh nilai sebagai berikut. Jadi klaster 1 terdapat 2 data, klaster 2 terdapat 8 data. Berikut merupakan perhitungannya. CK jumlah dari nilai yang masuk ke dalam klaster dibagi jumlah data yang masuk. Untuk sentroid pertama, C1, CK 1 sama dengan 104 ditambah 100 dibagi 2 sama dengan 102. CK2 76 tambah 137 dibagi 2 sama dengan 106,5. CK3 28 tambah 13 dibagi 2 sama dengan 20,5. Untuk sentroid kedua, C2 terdapat 8 data. CK1 6 ditambah 10 ditambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 12 ditambah 4 ditambah 4 dibagi 8 sama dengan 5,875. Berikut seterusnya sampai CK3. Selanjutnya, sehingga secara keseluruhan diperoleh nilai sentroid sebagai berikut. Ini nilai sentroid baru, C1 102, 106,5, 20,5, C2-nya 5,875, 3,875, 2. Untuk mencari nilai sentroid selanjutnya, ulangi langkah di atas. Setelah nilai sentroid baru ditemukan, maka ulangi langkah perhitungan jarak yaitu pada langkah sebelumnya, hingga memasukkan data ke dalam klaster. Sehingga tabel yang didapatkan sebagai berikut. Di sini sudah ada C1, C2 dan nilai minimum. Langkah berikutnya adalah menentukan data klaster dengan cara membandingkan antara dua klaster. Nilai minimum merupakan nilai yang menjadi nilai pilihan. Jika ditemukan nilai yang paling kecil atau minimum,
maka dapat dimasukkan ke dalam kelas tersebut. Untuk lebih jelas, lihat tabel berikut. Nah, selanjutnya, hasil berdasarkan eksperimen perhitungan algoritma Cummins, hasil yang diperoleh itu sebagai berikut. Klaster pertama itu sama dengan 2 anggota, sedangkan klaster kedua itu sama dengan 8 anggota. Berdasarkan hasil klaster di atas, maka dilakukan analisa dalam pengelompokan barang. Analisa dilakukan dengan menghitung rata-rata dari setiap anggota klaster berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Berikut hasil analisa dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut. Berdasarkan hasil klaster di atas, maka dilakukan analisa dalam pengelompokan barang. Analisa dilakukan dengan menghitung rata-rata dari setiap anggota klaster berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Berikut hasil analisa dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut. Jadi C1 itu berwarna biru dan C2 berwarna merah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang decision tree algoritma C45. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu decision tree algoritma C45. Jadi algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Nah, langsung saja ke kasus yang akan kita olah ke dalam algoritma C4.5. Nah, ini berikut merupakan data yang digunakan dalam melakukan decision tree. Nah, di sini untuk menentukan bermain tenis atau tidak, kriteria yang diperlukan itu meliputi cuaca, angin, kelembapan, dan temperatur udara. Secara umum, algoritma C4.5 itu membangun pohon keputusan sebagai berikut, yaitu pertama itu pilih atribut sebagai akar, yang kedua membuat cabang untuk tiap-tiap nilai, yang ketiga bagi kasus dalam cabang, yang keempat ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Selanjutnya, nah berikut konsep entropi. Jadi entropi S merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Entropi juga digunakan untuk mengukur ketidakaslian dari S. Nah, berikut keterangannya. Jadi S itu himpunan kasus, A fitur, N jumlah partisi dari S, P proporsi dari S, I terhadap S. Selanjutnya gain. Konsep gain di sini yaitu merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Perolehan informasi didapat dari output data atau variabel independen S yang dikelompokkan berdasarkan atribut A didotasikan dengan gain S A. Nah, berikut untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung gain digunakan rumus sebagai berikut. Jadi di sini gain SA sama dengan entropi S, N sigma I sama dengan 1, SI S kali entropi SI. Langkah pertama yaitu menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, dan entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy. Setelah itu dilakukan perhitungan gain untuk setiap atribut. Berikut balik total kolom entropi dihitung dengan persamaan entropi total
minus 4 dibagi 14 kali log 2 4 dibagi 14 4 per 14 tambah minus 10 per 14 dikali log 2 10 per 14. Entropi totalnya itu sama dengan 0,863120569. Jadi ini bagian entropi. Lalu bagian nilai gain pada baris outlook, yaitu dihitung gain total outlook sama dengan entropi total dikurang outlook per total dikali entropi outlook. Kita bisa lihat di bagian outlook, bagian outlook di sini dan humidity. Nah, berikut pohon keputusan. Jadi sebelumnya dari hasil diketahui bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah humidity, yaitu sebesar 0,37 0,3705065, sehingga humidity dapat menjadi node akar. Ada dua nilai atribut dari humidity, yaitu high dan normal. Ini high dan normal. Nilai atribut normal sudah mengklasifikasikan kasus menjadi satu, yaitu keputusan yes, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Tetapi untuk nilai high masih perlu dilakukan perhitungan lagi. Nah, berikut pohon keputusan dari langkah pertama itu humidity, high, normal. Jadi normal itu sudah tidak perlu dilakukan perhitungan lagi, sedangkan high masih dibutuhkan perhitungan lagi. Selanjutnya langkah 2, menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, dan windy yang dapat menjadi node akar dan nilai atribut high. Setelah itu lakukan perhitungan gain untuk tiap-tiap atribut. Nah, atribut gain tertinggi adalah outlook, yaitu sebesar 0,6995, sehingga outlook dapat menjadi kode cabang dari nilai atribut high. Ada 3 nilai dari atribut outlook, yaitu cloudy, rainy, dan sunny. Jadi cloudy klasifikasi kasus 1 sama dengan yes, sunny klasifikasi kasus 1 atau no, rainy masih perlu perhitungan lagi. Berikut pohon humidity, high, normal. Jadi high ke 1,1 outlook, sedangkan normal yes. Outlook masih ada perhitungan lagi di cloudy, rainy, dan sunny. Cloudy yes, rainy no, sedangkan sunny no, rainy masih dibutuhkan perhitungan lagi. Selanjutnya angka ketiga, yaitu menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no. Langsung saja ke perhitungan gainnya untuk tiap-tiap atribut. Nah, berikut menghitung jumlah kasus atribut dengan gain tertinggi adalah windy, yaitu sebesar 1. Ini gain, sehingga windy dapat menjadi node cabang dari nilai atribut rainy. Lalu ada 2 nilai dari atribut windy, yaitu false dan true. Nilai atribut false sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1, sedangkan nilai atribut true sudah mengklasifikasikan kasus menjadi no, sehingga tidak diperlukan perhitungan lagi. Seperti berikut pohon yang ditampilkan: humidity, high, outlook,
Claudi, Raini, dan Sunny. Claudi sudah mendapatkan yes, sedangkan Sunny no. Raini, Windy terbagi menjadi false dan true. Sini false sama dengan yes dan true sama dengan no. Nah, sekian ini tadi penjelasan dari decision tree. Baik, selanjutnya asosiasi algoritma a priori. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Langkah atau cara kerja dari algoritma a priori yaitu yang pertama, tentukan minimum support. Yang kedua, iterasi 1 sama dengan hitung item-item dari support pada transaksi yang membuat seluruh item dengan men-scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan dari satu item set apakah di atas minimum support. Apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frekuen tinggi. Terus yang ketiga itu iterasi kedua. Untuk mendapatkan dua item set harus dilakukan kombinasi dari key item set sebelumnya. Kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang membuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuen tinggi dari kandidat. Yang terakhir itu tetapkan nilai K item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari K item set. Lalu lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi K item set yang memiliki minimum support. Yang berikut dataset yang akan saya gunakan. Di sini ada T1 sama dengan Mango, Union, Nintendo, Keychain, X, Yoyo. T2 Doll, Union, Nintendo, Keychain, X, Yoyo. T3 Mango, Apple, Keychain, X. T4 Mango, Umbrella, Corn, Keychain, Yoyo. T5 Corn, Union, Keychain, Ice Cream, X. Jadi T1, T2, T3, T4, dan T5 itu merupakan adik transaksi, sedangkan barang yang dibeli itu yang merupakan Mango, Union, Nintendo, dan yang lainnya. Nah, golden rule threshold yang digunakan adalah 60% atau barang yang dibeli paling sedikit itu 3. Nah, untuk memperoleh nama-nama item di tabel, kita singkat dengan diambil huruf awalnya saja. Sebagai contoh itu, Mango kita ambil huruf depannya itu M, sedangkan Union kita ambil huruf depannya itu yaitu O, dan sebagainya. Nah, langkah pertama itu kita hitung banyaknya transaksi untuk setiap item. Hati-hati, untuk item O atau Union dibeli sebanyak 4 biji, namun pembelian O hanya ada 3 transaksi. Jadi kita lihat pada tabel di bawah ini. Jadi untuk item M banyaknya transaksi yaitu 3, item O atau Union banyaknya transaksi ada 3, N 2, K 5, E sama dengan 4, Y sama dengan 3, D 1, H 1, U 1, C 2, dan I 1. Lalu langkah kedua, berdasarkan golden rule yang telah disebutkan di atas, saring data pada tabel TJ hanya memilih item yang memiliki transaksi minimal banyak 3 transaksi. Item yang banyaknya transaksi kurang dari 3 itu dibuang. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi yang diambil itu transaksi yang di atas 3 atau yang sebatas 3. Jadi kurang dari 3 itu dibuang. Jadi yang terdapat itu M3, O3, K5, E4, Y3. Jadi yang dibuang itu N, D, A, U, dan I. Nah, selanjutnya langkah ketiga itu buat pasangan item dimulai dari item pertama, yaitu MO, MK, MY. Kemudian dilanjutkan dengan item kedua, misalnya OK, OY, OE, OY. Nah, perhatikan OM tidak dibuat karena OM sama dengan MO, pasangan yang dibuat dari item pertama.
Nah, berikut pasangan item di MO, MK, ME, MY, OK, OE, OY, KE, KY, dan EY. Nah, selanjutnya langkah keempat itu hitung berapa kali suatu pasangan item dibeli bersamaan. Contohnya, pasangan MO dibeli secara bersamaan dalam item set MO, NK, EY. Nah, pasangan MK dibeli bersamaan sebanyak 3 kali, yaitu di dalam MO, NK, EY, MAKE, dan MUCKY. Nah, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi pasangan item MO banyaknya transaksinya itu 1, MK sama dengan 3, ME 2, MY 2, OK 3, OE 3, OY 2, KE 4, KY 3, EY 2. Nah, selanjutnya langkah kelima itu gunakan golden rule. Hapus semua pasangan item yang banyaknya transaksi kurang dari 3. Hasilnya adalah pada tabel berikut. Nah, tabel yang sebelumnya itu kita hapus lagi yang kurang dari 3 transaksinya. Ini kita hapus itu ME, MY, OY, dan EY. Hasilnya mendapatkan tabel berikut. Di sini ada MK, OK, OE, KE, dan KY. Selanjutnya langkah ke-6, buat pasangan 3 item dengan aturan menggunakan pasangan item pada tabel yang sebelumnya yang memiliki huruf awal yang sama, yaitu OK dan OE menjadi OKE, KE, dan KY menjadi KEY. Berikut untuk pasangan item OKE yang kita sebut 3, KEY yang kita sebut 2. Selanjutnya dalam langkah ini misalkan ada 3 pasangan ABC, ACD, ACE, BCD, dan akan dibuatkan pasangan 4 item. Nah, kita cari dua huruf awal yang sama dan seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengetahui tingkat keyakinan atau confidence sequence item set, yaitu OKE dapat digunakan untuk mencari aturan-aturan asosiasi antara item dalam tertuan item tersebut. Caranya yaitu pertama, item set dibuatkan himpunan bagiannya. Hasilnya seperti pada contoh di bawah. Jadi OKE, OK, KE, dan OE. Nah, yang kedua, cari asosiasi pada semua himpunan bagian yang telah dibuat. Misalnya O sama dengan KE, artinya jika O dibeli, bagaimana kemungkinan K dan E akan dibeli pada transaksi yang sama. O dibeli pada 3 transaksi dan di dalam 3 transaksi tersebut K dan E juga dibeli. Maka keyakinannya adalah O sama dengan KE, keyakinannya adalah 3/3 kali 100% sama dengan 100%. K sama dengan OE, keyakinannya adalah 3/5 kali 100% sama dengan 60%. E sama dengan OK, keyakinannya adalah 3/4 kali 100% sama dengan 75%. KE sama dengan O, keyakinannya adalah 3/3 kali 100% sama dengan 100%. Dan yang terakhir, O, K sama dengan E, keyakinannya adalah 3/4 kali 100% sama dengan 100%. Berikut nah, itu tadi penjelasan dari algoritma a priori. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.